Uni Emirat Arab akan bangun Masjid Jokowi di Abu Dhabi. Fadlizon, silahkan berkomentar. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sudah terjalin lama. Tetapi di masa pemerintahan Jokowi, hubungan antara kedua negara itu kini kian erat. Hubungan diplomatik itu kian terlihat jelas saat diubahnya nama salah satu jalan di Abu Dhabi menjadi Jalan Presiden Joko Widodo. Bukan hanya itu saja, di Solo juga sedang dibangun sebuah masjid megah, yaitu Masjid Raya Syekh Said Solo, yang merupakan replika dari Grand Mosque Abu Dhabi. Masjid ini adalah hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Syekh Muhammad bin Yazid Al Nahyan untuk Presiden Jokowi. Kemudian sebagai penghormatan kepada pemerintah Uni Emirat Arab, jalan tol Japek layang di Indonesia yang berubah menjadi jalan layang MBS alias Muhammad bin Yazid. Bahkan Uni Emirat Arab yang investasi 10 miliar dolar alias 140 triliun rupiah di Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund milik RI. Penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari Syekh Muhammad bin Yazid. Nilai investasi ini merupakan yang tertinggi dibandingkan negara lain yang ikut investasi. Jepang 4 miliar dolar, Amerika Serikat dan Kanada masing-masing hanya 2 miliar dolar. Apakah ini tidak cukup menggambarkan hubungan baik antara kedua negara ini? Ada informasi terbaru di mana Uni Emirat Arab berkomitmen untuk membangun Masjid Jokowi di dekat Jalan Presiden Jokowi Abu Dhabi. Pihak Uni Emirat Arab sedang dalam pembahasan terkait desain Masjid Jokowi. Posisi saat ini adalah dalam pembahasan desain, di mana diharapkan ada ciri kekhasan Indonesia pada bangunan masjid itu. Masjid Jokowi ini nantinya memiliki daya tampung hingga 1.000 jamaah laki-laki dan 250 jamaah perempuan. Belum ada informasi terkait luas kawasan masjid itu. Seketika saya menjadi teringat dengan Fadlizon. Kira-kira dia sedang ngapain ya? Semoga tidak tiarap. Dia beberapa waktu yang lalu protes keras, entah sekeras apa, protes mengenai penamaan jalan tol menjadi Jalan Muhammad bin Yazid. Dia tanya apa jasanya kepada Indonesia hingga namanya layak disematkan sebagai jalan tol Japek. Menurut Fadlizon, masih ada banyak pahlawan Indonesia yang bisa diabadikan namanya di jalan besar. Nah, mari kita tanyakan kepada Fadlizon apa komentarnya mengenai rencana pembangunan Masjid Jokowi. Apakah dia bakal protes juga? Kenapa harus Masjid Jokowi? Kenapa bukan namanya? Apakah warga di Abu Dhabi ada yang senyinyir Fadlizon teriak-teriak protes apa jasa Jokowi di Uni Emirat Arab sehingga namanya layak dijadikan sebuah masjid? Apakah warga di sana bakal demo berjilid-jilid karena Uni Emirat Arab telah dijajah Indonesia? Apakah ada yang teriak kenapa harus pakai nama Jokowi padahal ada banyak tokoh lain di negara tersebut? Inilah bedanya pemimpin yang dihargai oleh negara lain dengan politisi tak berguna yang kerjanya hanya nyinyir. Itu pun nyinyirannya sangat tidak bermutu. Dibanding Fadli yang hanya mulut besar, Jokowi jauh lebih banyak jasanya bagi negara ini. Dunia internasional pun sudah mengakui. Bahkan tahun 2019 Jokowi menjadi cover utama majalah milenial Ar-Rajul atau Sang Tokoh yang terbit di Arab Saudi. Lebih pantas kalau kita tanyakan kepada Fadlizon apa jasanya sehingga dia berhak dan merasa hebat bisa nyinyir seenaknya. Apa yang telah dia perbuat untuk negara ini sehingga dia bisa begitu pedenya melihat bobrok orang lain tanpa melihat bobroknya sendiri. Tanpa melihat latar belakang dan asal-usul, Fadlizon hanya kritik sembarangan. Padahal ini adalah urusan hubungan diplomatik yang erat. Bahkan kalau mau dipikir-pikir, Uni Emirat Arab sudah memberikan banyak hal untuk Indonesia saat ini. Lucunya lagi, coba pikirkan, kalau Indonesia lebih dekat dengan Cina, pasti banyak yang kebakaran bulu ketiak. Para barisan sakit hati akan keluar dari sarangnya dan kesurupan massal, teriak Indonesia dijajah dan digadaikan ke Cina. Dekat dengan negara Timur Tengah pun ada saja yang protes. Entah apa maunya mereka ini, yang jelas mereka ini tidak ada manfaatnya bagi negara ini. Cuma nyinyir doang, nyinyir tanpa solusi. Tidak sesuai dengan konteks. Mereka hanya nyinyir saja tanpa peduli apapun yang terjadi. Bagi
bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini ditulis oleh Suhardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia